Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan kembali materi yang berkaitan dengan sejarah penaklukan di Andalusia. Baik, episode hari ini kita akan membahas tentang penaklukan Islam ke seluruh semenanjung Andalusia. Bismillahirrahmanirrahim. Penaklukan Islam meliputi seluruh semenanjung Andalusia, yaitu adalah Tariq bin Ziyad bertolak bersama dengan pasukan utamanya menuju Toledo, lalu membagi pasukan yang tersisa yang jumlahnya semakin banyak dalam beberapa pasukan kecil menuju seluruh penjuru bagian semenanjung Andalusia. Tariq bin Ziyad bergegas menuju kota Ecija, yang juga termasuk salah satu kota di bagian selatan di mana sisa-sisa pasukan Gotik berkumpul di sana dan bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran lain dengan kaum muslimin. Maka dalam perjalanannya ke sana, Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Sazunah, kemudian Morur. Kemudian di Ecija, kaum muslimin terlibat dalam sebuah pertempuran sengit. Namun jelas sangat jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya di lembah Barbate. Pihak Nasrani telah kehilangan mayoritas kekuatan mereka dalam peristiwa lembah Barbate. Dan sebelum akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan di akhir-akhir peperangan, pihak Nasrani akhirnya membuka pintu-pintu mereka dan berdamai dengan Tariq bin Ziyad dengan kesepakatan untuk membayar jizyah. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara ketika pihak Nasrani mengajukan perjanjian damai untuk membayar jizyah dengan jika kaum muslimin melakukan penaklukan terhadap kota tersebut. Sebab jika kaum muslimin menaklukkan kota tersebut dengan pertempuran, maka mereka berhak untuk mengambil semua yang ada di dalam kota tersebut sebagai harta rampasan perang. Namun, jika pihak Nasrani mengajukan perdamaian dengan membayar jizyah, maka mereka akan tetap memiliki semua kekayaan mereka dan tidak membayar apapun selain jizyah, yang ketika itu nilainya hanya 1 dinar dalam 1 tahun. Dari Ecija, dan dengan jumlah pasukan yang tidak lebih dari 9.000 pasukan, Tariq bin Ziyad mulai mengirimkan misi-misi pasukannya untuk menaklukkan kota-kota bagian selatan lainnya. Dengan kekuatan pasukan utamanya, ia bergerak menuju ke arah utara, hingga ia sampai ke Toledo, yaitu ibu kota Andalusia. Ia juga telah mengirimkan sebuah pasukan ke Cordoba dan sebuah pasukan lain ke Granada. Di samping itu, ia juga mengirim sebuah pasukan masing-masing ke Malaga dan Murcia. Semua ini adalah kota-kota selatan yang membentang di tepian Laut Putih Tengah ataupun Mediterania, yang juga menjorok ke arah Selat Gibraltar. Jumlah prajurit yang dikirim
Dalam misi-misi ini tidak lebih dari 700 prajurit. Meski demikian, misi pasukan ini berhasil menaklukkan Cordoba meski kota ini begitu kuat dan besar. Padahal jumlahnya tidak lebih dari 700 prajurit. Begitu pula lah misi-misi lain yang dikirimkan ke Granada, Alborea, dan Malaga. Semuanya berhasil menaklukkan berbagai negeri dan kota. Lalu Murcia berhasil ditaklukkan melalui perjanjian damai. Kemudian adalah Torik bin Ziyad di gerbang Toledo. Toledo adalah sebuah kota lama di negara Spanyol yang terletak di bagian tengah semenanjung Iberia. Berjarak sekitar 91 km di sebelah barat Madrid, ibu kota Spanyol saat ini. Kota ini dikelilingi oleh sungai Tagus dari 3 arah yang terletak di lembah yang dalam dan mengairi wilayah yang sangat luas. Musa bin Nusair yang dikenal dengan sifat-sifat bijak dan ketenangannya telah berpesan kepada Torik bin Ziyad untuk tidak melampaui kota Jain atau tidak melampaui kota Cordoba. Ia memerintahkan kepadanya agar tidak tergesa-gesa melakukan penaklukan dalam perjalanannya menuju ibu kota Toledo, agar ia tidak dikepung oleh pasukan Nasrani. Namun Torik bin Ziyad menemukan bahwa jalannya menuju Toledo terbuka lebar di hadapannya dan sama sekali tidak menghadapi kesulitan yang berarti. Ia pun melakukan ijtihad dengan pikirannya sendiri dan berbeda dengan pandangan Gubernur Musa bin Nusair. Ia melihat bahwa inilah waktu yang tepat untuk melakukan penaklukan terhadap Toledo, ibu kota Andalusia, yang dapat dianggap sebagai kota Nasrani paling kuat pertahanannya. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dari arah utara, timur, dan juga barat. Sedangkan dari arah selatan, yang merupakan arah yang terbuka, di sana terdapat sebuah benteng yang sangat besar. Maka Torik bin Ziyad berpandangan bahwa inilah saatnya untuk melakukan penyerangan terhadap kota tersebut, di mana pihak Nasrani mengalami kelemahan yang sangat berat, sehingga tidak mampu lagi melakukan perlawanan terhadap pasukan Muslim. Dengan begitu, sangat memungkinkan baginya untuk menaklukkan kota tersebut. Kesempatan ini boleh jadi tidak akan terulang, sehingga penaklukan tidak dapat dilakukan. Kecemerlangan Torik bin Ziyad terbukti kembali. Kota itu akhirnya membuka pintu-pintunya untuknya, dan ia pun memasukinya tanpa melakukan pertempuran. Padahal jumlah pasukan dan perbekalannya sangat sedikit, dan pengiriman bantuan sama sekali tidak ada. Lalu Torik bin Ziyad tidak hanya menaklukkan ibu kota, ia bahkan melanjutkan pergerakannya menuju utara. Ia berhasil menembus Castile dan Leon, dan berhasil mengusir sisa-sisa pasukan Gotik hingga Astarikoh. Mereka pun terpaksa melarikan diri ke arah barat daya, di pegunungan Gilikiyah yang menjulang. Torik bin Ziyad pun menyeberangi pegunungan Osteorias hingga sampai ke Teluk Koskunah ataupun Bascunia di tepian laut Atlantik. Inilah akhir dari semua penaklukannya. Musa bin Nusair datang dengan membawa bala bantuan. Kemajuan pesat yang diperoleh oleh Torik bin Ziyad di kawasan Andalusia ternyata tidak sepenuhnya berkenan di hati Musa bin Nusair, karena ia menganggap itu sebagai sebuah tindakan yang sangat tergesa-gesa dan sangat dikhawatirkan akibatnya. Memang Musa bin Nusair dikenal sebagai sosok yang sangat tenang, penuh kehati-hatian dan kesabaran dalam semua penaklukan yang ia lakukan di Afrika Utara, hingga akhirnya ia berhasil sampai ke Maghrib ataupun Maroko. Karena itu, ia kemudian mengirimkan sebuah surat yang bahasanya sangat keras kepada Torik bin Ziyad.
di mana ia memerintahkannya untuk menghentikan penaklukannya dan menunggu hingga ia tiba di sana. Hal itu dilakukannya karena ia khawatir pasukan-pasukan Nasrani akan mengepung dan mengelilingi kaum muslimin. Pada saat itu, Musa bin Nusair mulai menyiapkan semua perbekalan untuk memberikan bala bantuan kepada Tharik bin Ziyad. Setelah ia berhasil masuk ke berbagai wilayah yang jauh di kawasan Andalusia, Musa bin Nusair pun menyiapkan pasukan yang berjumlah 18.000 pasukan. Kemudian, kaum muslimin dari kawasan timur dan barat sesungguhnya telah datang berbondong-bondong ke bumi Andalusia saat mereka mendengarkan bahwa di sana sedang terjadi sebuah jihad. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas 12.000 pasukan muslim yang menaklukkan Andalusia bersama Tharik bin Ziyad itu berasal dari kalangan suku Barbar. Namun 18.000 orang yang disiapkan oleh Musa bin Nusair itu berasal dari kalangan bangsa Arab yang datang dari Yaman, Syam, dan Irak. Mereka menempuh jarak yang jauh hingga akhirnya sampai ke negeri Maghrib untuk kemudian menyeberangi lautan bersama Musa bin Nusair menuju Andalusia sebagai bala bantuan untuk Tharik bin Ziyad. Musa bin Nusair dan kerja-kerja besar dalam perjalanannya menuju Tharik bin Ziyad. Musa bin Nusair adalah seorang panglima yang sangat cemerlang. Ia mempunyai pandangan yang brilian dan jauh ke depan. Tidak pernah sama sekali ia seperti yang dikatakan sebagian orang menghentikan Tharik bin Ziyad dari upaya penaklukannya hanya karena dorongan kedengkian jika penaklukan negeri Andalusia itu hanya akan dinisbatkan kepada Tharik bin Ziyad saja. Karena itu, ia kemudian ingin ikut serta terlibat bersamanya, sebab bagaimanapun juga Tharik bin Ziyad adalah bawahan Musa bin Nusair dan gubernurnya untuk wilayah Andalusia. Semua kebaikan dan jasa yang dilakukan oleh Tharik bin Ziyad juga akan masuk ke dalam timbangan amal Musa bin Nusair rahimahullahu ta'ala anhu, karena Tharik bin Ziyad masuk Islam melalui Musa bin Nusair. Akan tetapi Musa bin Nusair mempunyai pandangan yang bertujuan untuk menjaga agar pasukan kaum muslimin tidak hancur sementara mereka berada jauh dari kampung halamannya dan bala bantuan tidak jelas jalur kedatangannya. Apalagi pasukan kaum muslimin telah begitu jauh masuk menuju kota Andalusia. Sementara masih banyak kota yang berada di belakang kaum muslimin yang belum dalam posisi aman dan terbuka. Karena itu Musa bin Nusair datang dan membawa pasukan kaum muslimin menuju kota-kota yang belum ditaklukkan oleh Tharik bin Ziyad. Ia pun menuju Sevilla, dan dalam perjalanannya ia kembali menaklukkan Sazunah. Lalu ia menaklukkan Kormuna yang waktu itu termasuk kota paling aman di Andalusia. Kemudian ia mengepung Sevilla dengan pengepungan yang ketat. Hal itu berlangsung selama beberapa bulan hingga akhirnya pintu-pintu kota ini terbuka. Lalu Musa bin Nusair pun melanjutkan ke arah utara, tapi ia tidak menaklukkan kota-kota yang telah ditaklukkan oleh Tharik bin Ziyad. Namun ia bergerak ke arah barat daya yang belum ditempuh oleh Tharik bin Ziyad. Jadi ia bermaksud untuk menyempurnakan penaklukan tersebut dan membantu misi Tharik bin Ziyad, bukan merebut kemenangan atau kehormatan itu darinya. Musa bin Nusair pun melanjutkan perjalanannya menemui Tharik bin Ziyad. Dalam perjalanannya itu ia menaklukkan banyak sekali provinsi-provinsi besar hingga akhirnya ia sampai di sebuah kota bernama Maridah. Semua itu terjadi sementara Tharik bin Ziyad berada di Toledo menanti kedatangannya. Dan Maridah adalah salah satu kota di mana kekuatan-kekuatan Nasrani berkumpul. Musa bin Nusair pun
mengepungnya juga selama beberapa bulan lamanya, yang kemudian berakhir di bulan Ramadan. Pada akhir bulan itu, bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri, dan setelah kesabaran yang panjang, kota itu akhirnya membuka pintu-pintunya untuk kaum muslimin. Penduduk kota itu akhirnya mengikat perjanjian damai dengan Musa bin Nusair untuk membayar jizyah. Seperti itulah hari-hari raya berlalu bagi kaum muslimin saat mereka berada di tengah medan jihad untuk menyebarkan agama Allah ke seluruh penjuru dunia. Musa bin Nusair tidak mencukupkan dengan itu semua. Ia bahkan mengutus putranya Abdul Aziz bin Musa bin Nusair rahimahullahu ta'ala anhu, yang juga telah terbina seperti ayah dan kakeknya untuk berjihad, untuk menaklukkan kota-kota yang lebih luas di arah barat. Ternyata Abdul Aziz begitu jauh masuk ke wilayah barat, sampai-sampai dalam waktu singkat ia berhasil menaklukkan seluruh kawasan barat Andalusia yang hari ini dikenal sebagai Portugis. Ia telah berhasil sampai ke Lisbon dan menaklukkannya, kemudian menaklukkan kota-kota yang ada di bagian utaranya. Dengan demikian, Abdul Aziz bin Musa bin Nusair dapat dianggap sebagai penakluk Portugis ataupun Portugal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketika Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad bertemu, Musa memegang Tariq bin Ziyad dengan kuat dan menegurnya dengan sangat keras. Bahkan juga sumber itu menyebutkan bahwa Musa bin Nusair mengikat dan memukulnya dengan cambuk. Sebagian lagi menyebutkan bahwa ia menahannya, bahkan bermaksud untuk membunuhnya. Namun, kita dapat memastikan bahwa semua itu sama sekali tidak pernah terjadi. Karena yang sebenarnya terjadi adalah Musa bin Nusair memang menegur keras Tariq bin Ziyad atas pembangkangannya terhadap pemerintah dengan tidak tinggal di Cordoba atau Jaén, dan melanjutkan penaklukan hingga Toledo, sebagaimana telah kami paparkan. Tapi teguran itu berlangsung sangat cepat, dan kita sama sekali tidak ragu dengan terjadinya sebuah pertemuan yang hangat antara kedua pahlawan yang telah berpisah sejak 2 tahun lamanya itu, sejak bulan Ramadan 92 Hijriah atau Juli 711 Masehi hingga bulan Dzulqa'dah tahun 94 Hijriah ataupun bulan Agustus tahun 713 Masehi. Perjalanan misi yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad hingga sampai ke Toledo memang telah memakan waktu setahun lamanya. Begitu pula misi yang dipimpin oleh Musa bin Nusair hingga akhirnya bertemu dengan Tariq bin Ziyad di tempat tersebut berlangsung selama setahun lamanya. Hal lain yang menunjukkan hubungan yang sangat mulia antara kedua panglima besar ini adalah yang disebutkan dalam buku bahwa Musa bin Nusair ketika mendengarkan kemenangan Tariq, ia segera menyeberang lautan dengan semua pasukannya dan menyusulnya. Lalu ia berkata kepada Tariq bin Ziyad, "Wahai Tariq, sesungguhnya Al-Walid bin Abdul Malik tidak akan memberikan balasan atas upaya kerasmu dengan balasan yang lebih banyak daripada memberikan Andalusia kepadamu. Maka nikmatilah ia dengan sebaik-baiknya." Maka Tariq bin Ziyad pun berkata, "Wahai gubernur, demi Allah, aku tidak menghentikan tujuanku ini selama aku belum sampai ke Laut Atlantik. Aku akan menyeberangi dengan kudaku." Laut Atlantik terletak di sebelah selatan semenanjung Andalusia. Seakan-akan Musa bin Nusair bermaksud menyerahkan Andalusia kepada Tariq bin Ziyad sebelum perintah Al-Walid datang untuk itu, disebabkan kekagumannya terhadap pekerjaan dan jihad yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad. Bahkan Musa bin Nusair menyatakan itu dengan penuh takjub dan kelapangan dada. Namun ternyata Tariq bin Ziyad bukan termasuk orang yang terobsesi dengan wilayah dan kekuasaan.
ia telah disibukkan dengan kecintaan kepada jihad. Ia tidak menggantinya dengan yang lain, meski itu adalah kedudukan penguasa terhadap sebuah pulau yang kaya. Setelah pertemuan itu, keduanya bersama-sama bergerak untuk menaklukkan kawasan utara Andalusia untuk menyempurnakan misi penaklukannya itu. Mereka pun berhasil menaklukkan banyak kota, di antaranya adalah kota Barcelona yang berhasil mereka taklukkan. Kemudian mereka menuju Zaragoza yang merupakan kota terbesar di arah timur laut yang berhasil mereka taklukkan juga. Di kawasan utara, Musa bin Nusair melakukan sebuah pekerjaan yang patut untuk dicatat. Ia mengirim sebuah pasukan kecil menuju pegunungan Pirenia, lalu pasukan ini tiba di sebuah kota bernama Arbunah. Kota ini terletak di tepian Laut Putih. Dengan begitu, Musa bin Nusair telah menyamaikan benih sebuah kawasan Islam yang akan membesar dan membesar seiring perjalanan waktu. Sebagaimana akan dijelaskan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, pasukan kecil yang berhasil menaklukkan wilayah barat di wilayah barat daya Prancis ini adalah Musa bin Nusair pun berjalan menuju wilayah barat, lalu bersama pasukannya hingga berhasil sampai ke ujungnya. Kaum muslimin pun terus menaklukkan kota-kota Andalusia, kota demi kota, hingga akhirnya penaklukan itu selesai dan tuntas dengan penaklukan seluruh negeri Andalusia, kecuali sebuah kota yang terletak di ujung kawasan barat laut yang dikenal dengan nama kota Sakhrah. Kota ini terletak di Selat Biscay pada pertemuannya dengan Laut Atlantik. Kemudian, dalam waktu sekitar 3,5 tahun, mulai dari tahun 92 Hijriah hingga akhir tahun 95 Hijriah, penaklukan Andalusia berhasil disempurnakan oleh kaum muslimin kecuali kota As-Sakhrah. Dan ketika Musa bin Nusair bertekad untuk menuntaskan penaklukan kota tersebut dan menyelesaikan misi penaklukan tersebut, ia mengalami sesuatu yang di luar perkiraannya. Seandainya tidak ada bukit yang kuat tentang tuntasnya misi penaklukan tersebut dalam waktu singkat, maka tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Karena semenanjung Andalusia adalah kawasan yang berat dan juga luas, sehingga tidak mungkin dan tidak mudah untuk ditaklukkan ataupun juga ditundukkan. Sebenarnya, penaklukan Andalusia memang sebuah kejadian luar biasa, karena tidak mungkin seorang dapat mempercayai saat ia mengikuti kabar-kabar tentang penaklukan yang mereka lakukan, bahwa yang melakukan ini semua dengan penuh keteraturan dan pandangan jauh ke depan adalah orang-orang barbar yang sama sekali tidak pernah mengenal makna kedisiplinan, pasukan perang ataupun perjanjian damai. Memang Islam telah berhasil mengajak para pengikutnya pada abad pertama hingga selama beberapa abad untuk menuju ke depan. Coba lihat sejarah Romawi di Eropa. Mereka tidak berhasil mewujudkan apa yang telah dilakukan kaum muslimin dalam beberapa tahun saja. Apalagi jika diketahui bahwa Islam melakukan itu hanya dalam waktu setengah abad. Jika kita menyebutkan bahwa Musa telah menyempurnakan pekerjaan Tharik bin Ziyad dan bahwa Abdul Aziz telah menyempurnakan pekerjaan mereka berdua, maka semakin jelaslah bahwa bangsa Arab telah berjalan menaklukkan negeri-negeri ini dalam sebuah rencana dan strategi yang sangat kuat, yang tidak mudah untuk menyusun strategi yang lebih baik daripada itu. Semua perlawanan berhasil dipadamkan dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya
ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan berlanjut pada episode selanjutnya, yaitu tentang keputusan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menghentikan misi penaklukan di Andalusia dan juga memanggil para panglima, yaitu Tharik bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair. Bila ada salah kata datangnya dari saya, bila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.